ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan aksi nyata dalam rangka calon guru penggerak yang akan dibawakan oleh Bapak Yusranto Sepu SPD dengan tema atau dengan judul budaya positif. Adapun susunan acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan seperti yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Dan yang ketiga pemaparan materi dari Bapak Yusranto Sepu SPD sebagai calon guru penggerak. Dan yang keempat penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Pada pagi hari ini cuaca cukup bersahabat, sekalipun kita dalam ruangan. Kegiatan guru penggerak yang akan berlangsung sebentar ini dibawakan oleh salah satu guru yang ada di SMA Negeri 5 Kodam Selatan ini atas nama Yusranto Sepu SPD. Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini diharapkan bagi bapak-bapak atau ibu guru yang melihat sebentar ini apa yang dipaparkan oleh Pak Yusranto Sepu SPD ini menjadi acuan atau menjadi tolak ukur untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk bisa melakukan ikut juga sebagai guru penggerak. Kita melihat langsung bagaimana pemaparan dari Bapak Yusranto Sepu di dalam menyajikan materinya. Harap kita bisa ikuti dengan baik. Untuk itu saya ucapkan selamat dan sukses buat Pak Yusranto Sepu SPD dalam melakukan kegiatannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan dan saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai hari ini, saat ini kita semua masih diberikan nikmat berupa sehat, kesempatan dan keselamatan sehingga dapat hadir di ruangan ini
dalam rangka untuk mengikuti presentasi aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Manado Selatan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini senantiasa bermanfaat dan menambah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Semoga syafaatnya bisa kita dapatkan di hari kiamat kelak nanti. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 5 Manado Selatan, yang saya hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA 5 Manado Selatan, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu guru hebat yang sempat hadir di kelas ini untuk mengikuti presentasi aksi nyata tentang budaya positif. Ya, mungkin kita lanjut saja. Jadi saya di hadapan Bapak Ibu bukan untuk menggurui, tetapi kita sharing, ya kita diskusi. Ya, apa yang saya dapatkan selama 2 bulan ini, kami sudah membahas tentang modul 1.1 dan saat ini berakhir di modul 1.4, ya yang membahas tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini adalah suatu nilai keyakinan yang sering dan harus kita terapkan di sekolah kepada peserta didik. Ya, ini yang kita akan bahas sebentar tentang nilai-nilai keyakinan apa yang kita akan berikan kepada anak-anak kita agar mereka belajar nyaman dan berpihak kepada peserta didik. Ya, ini ada pertanyaan sebelumnya. Apakah Bapak Ibu guru setuju? Yang pertama, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Setuju? Tidak setuju? Ya, coba yang tidak setuju siapa? Ibu Arlita. Ya, silakan diberikan dulu penjelasannya. Ya, mengapa memberikan hukuman kepada siswa dikatakan tidak dapat mendisiplinkan siswa? Silakan, Bu. Terima kasih. Mewakili tadi beberapa orang yang mengatakan bahwa pemberian hukuman itu tidak bisa dikatakan bisa mendisiplinkan siswa. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, justru setelah kita memberikan hukuman kepada siswa ini, ada beberapa anak yang karakternya merasa tertekan, yang tadinya kita niat untuk merubah, malah karena hukumannya memberatkan, akhirnya anak ini terkesan tertekan. Akibatnya tidak ada perubahan yang bisa mengarah yang ke lebih positif. Mungkin bisa dicari alternatif lain untuk bisa mendisiplinkan siswa tanpa memberikan hukuman, apalagi berupa hukuman fisik. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Guru Anjulita. Ya, ternyata hukuman bisa dikategorikan tidak dapat
mendisiplinkan siswa apabila kita berikan. Tetapi ada alternatif lain, ya luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk ibu. Ya, berikut yang kedua, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Ya, setuju? Kalau kita berikan hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa. Sepakat atau setuju? Setuju. Oke, kita setuju bahwa ketika kita memberikan hadiah kepada siswa kita, maka akan meningkatkan prestasinya. Berikut yang ketiga, guru harus memberikan solusi bagi siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Oke. Luar biasa bahwa ketika ada siswa yang bermasalah, kita harus memberikan solusi. Yang berikut, keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju. Oke. Jadi 4 pertanyaan ini adalah pokok-pokok atau dasar pembahasan sebentar. Ya, dalam perjalanan materi ini akan terjawab semua apa yang jadi pertanyaan kita pada awal presentasi ini. Oke, speaking ini. Ya, karena capek ya. Sudah jam 11 ini kita speaking dulu. Oke. Ini mungkin ada yang tahu jawabannya ini. Ya, akan diberikan amplop ini kayaknya. Oke. Ibu Supres siap-siap ini. Pasti benar ya? Iya. 1 minggu sama dengan 7 hari. Bagaimana Pak Mulu? Kembali lagi Pak Mulu ini. Hebat jawabannya. Iya, 1 minggu sama dengan 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ya. Berapa hari? 7 hari betul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Betul? Ya. Oke. Kita mulai ya. Pak Ridwan berasal dari Sumatera. Pada hari ketiga, hari Rabu ya, hari ketiga, Senin, Selasa, Rabu. Ya. Pak Ridwan pergi ke Rusia. Jadi hari Rabu itu Pak Ridwan ke Rusia. Hari keempat Pak Ridwan atau ia pergi ke Korea Selatan. Hari keempat itu. Jadi bukan main perjalanan ya. Dari Rusia pindah ke Korsel. Sedangkan hari Jumat Pak Ridwan pergi kemana? Jakarta. Ya, ke Jakarta ke Jepang. ke Jepang dengan Jakarta. Oke. Kemudian hari ke-6 Pak Ridwan menuju ke Samarinda. Samarinda. Ke IKN dari Jakarta ke IKN. Iya, dari Jakarta ke Samarinda. Ya, atau kembali ke Sumatera. Iya, oke. Terima kasih. Ya, benar jawabannya. Kenapa dia ke Jepang atau ke Jakarta? Ya, oke. Hari Jumat. Jadi awal kata J. Jakarta, Jepang. Kenapa di hari ke-6 itu hari Sabtu menuju ke Sumatera?
Ya, karena Sabtu. Ya, Yes. ya S. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita hadiahnya sebentar. Kita lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perbedaan nilai-nilai atau keyakinan universal sekolah. Ya, apa yang saya katakan tadi bahwa dalam budaya positif itu di dalamnya ada nilai-nilai keyakinan yang baik. Jadi keyakinan itu berarti yang kita percaya, yang tumbuh dalam diri kita. Apakah kita sebagai guru atau sebagai peserta didik? Ya, atau keyakinan universal di sekolah. Jadi universal itu adalah suatu nilai yang akan diterapkan atau kita lakukan di mana saja kita berada. Ya, seperti siswa kita setelah tamat di sekolah ini, mereka akan lanjut perguruan tinggi. Dan nilai-nilai atau budaya positif yang kita berikan kepada mereka akan mereka ya terapkan nanti karena sudah ada dalam diri mereka. Nah, ini budaya positif. Ya, konsep inti budaya positif. Ya, di sini ada 6. Pertama, ketika sudah tumbuh budaya positif di sekolah, maka yang pertama akan muncul adalah disiplin positif. Ya, jadi disiplin yang mungkin sehari-hari kita kalau misalnya anak terlambat, oh kurang disiplin. Ya, kita berikan hukumannya berupa apa? Ya, disiplin positif berarti disiplin yang baik dan bisa membawa mereka menerapkan keyakinan atau nilai keyakinan yang universal tumbuh dalam diri. Ya, pertama, disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, keyakinan misalnya harus hadir tepat waktu, saling menghormati, dan itu dimiliki dengan motivasi intrinsik. Ya, motivasi ada 2. Ekstrinsik itu datangnya dari luar, dari orang lain sehingga kita berdisiplin. Kalau intrinsik tumbuh dalam diri kita. Ya, sudah tertanam dalam diri kita masing-masing. Ya, yang salah satunya adalah teori kontrol. Ya, yang ada dalam diri kita, kontrol diri namanya. Berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri sendiri tanpa bisa mengontrol orang lain. Ya, ini sudah masuk di motivasi intrinsik bahwa sesungguhnya kita ini harus punya kontrol diri yang sudah tumbuh dalam diri kita. Nah, inilah tebak-tebakan ya. Cobalah buka ya tentang teori kontrol ini. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Ini Bu. Ya, berpasangan Bu, berpasangan. Ya, Ibu Juwit dengan Arjulita, Ibu Dewi dengan Bu Sukres mungkin. Ya, nah, Ibu Sri Devi ya. Pak
Siapa? Kali ini sama Bunun. Iya, Pak Alimin dengan Bapak Riono. Iya. Ibu Hasti dengan? Iya, oke. Mengepalkan salah satu tangan, yaitu kepala. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi ada yang kita simpan ini. Ya, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Jadi biar kita jatuh, mungkin ya tetap kita jaga kepala ini. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bayangkan, kalau misalnya yang kepala tangannya Ibu Juwin, Ibu Sukres, atau Ibu Hasti, maka yang membuka pasangannya. Kita bayangkan bahwa di kepala kita ini, ya ada tersimpan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Ya sehingga tugas B yang akan membuka nanti adalah mencoba dengan kerja keras. Pokoknya sekuat tenaga. Membuka kepala tangan Anda dengan cara mengkritik, pokoknya provokasi dia supaya bisa dia buka tangannya. Ya. Atau marahi atau menggoda agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Ya, berarti dengan berbagai macam usaha. Ya. Sekarang kita mulai, silakan. Ya, siapa yang membuka dan mengepal? Ayo, buka. Sampai Bunun ini. Ya, pokoknya buka semua. Jangan sampai lebih kuat lagi. Iya, oke. Cukup? Iya, nggak ada yang membuka ini. Iya, oke, cukup, Bu, cukup. Tidak usah buka. Cukup. Iya. Dikata-katain. Karena kalau mereka buka ini pasti diambil nafasku ini. Ya, seandainya kan mungkin seperti itu. Ya, sekarang saya mau refleksi dulu kepada yang mengepalkan tangannya. Ya, Ibu Hasti mungkin Ibu Hasti. Ya, apa alasan Ibu sehingga Ibu Nuning itu dengan sekuat tenaga sudah menggoda, sudah meraih, sudah memarahi, memprovokasi, tapi Ibu tidak akan lepas tangannya kepalanya. Ya, mungkin ada alasannya, Bu. Alasan saya untuk tidak membuka tangan, kepalan tangan, ya karena apa yang saya kepal ini adalah sesuatu yang penting dan berharga untuk diri saya. Jadi orang lain siapapun tidak berhak atau tidak boleh membuka atau melihat bahkan memiliki apa yang saya genggam ini. Iya, oke. Cukup luar biasa. Ternyata punya teori kontrol diri yang luar biasa. Bu Sukres mungkin ada alasan mungkin beda dengan ya Bu Sukres gimana? Bu Sukres? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak jauh beda dengan Bu Hasti. Kenapa saya tidak dengan mudah membuka kepalan yang saya berikan, yang saya pegang? Karena apa? Ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak dengan mudah diberikan ke orang. Kalaupun itu kepalan akan saya berikan, tetapi teman bahkan lawan yang akan membuka itu harus berupaya
sekuat mungkin untuk membuka kepala yang saya pegang sakit. Mungkin hanya itu. Makasih. Iya, oke, luar biasa. Dengan 2 alasan saya kira cukup. Ya, itulah teori kontrol. Ternyata motivasi intrinsik itu perlu tumbuh dalam diri kita. Siapapun dia atasan ataupun sejawat, kalau punya kontrol diri, tidak akan dia bisa berubah apa yang menjadi budaya positif kita di sekolah atau di rumah atau di tengah-tengah masyarakat. Ya, itulah perlunya kontrol diri. Berikut yang kedua tentang budaya positif, motivasi perilaku manusia. Ternyata setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, contohnya yang bisa saya berikan, kita guru ketika di pagi hari, ya, kita tidak terlambat di sekolah karena menghindari ketidaknyamanan, ditegur oleh kepala sekolah misalnya. Ya, misalnya, Pak Sona sini, ya, kenapa terlambat? Tidak nyaman, ataupun diberikan hukuman berupa lisan atau ya tulisan. Ya, apakah yang nomor 1 ini termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Yang nomor 1. Ya, kita tidak terlambat karena kita menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman. Intrinsik atau ekstrinsik? Ekstrinsik. Sepakat? Iya, sepakat. Karena ketakutannya tumbuh motivasi dalam diri kita. Karena PKS-nya, sehingga kita berusaha tidak terlambat. Berarti motivasi itu atau disiplin itu datang dari X, luar dari diri kita. Berarti tadi terbalik dengan teori kontrol kepala. Ya, kepala tangan kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, kita tidak terlambat karena sering dipuji ketika rapat bahwa Bapak Yuslan, ya, dia guru yang paling disiplin karena tidak sering terlambat atau membuat perangkat mengajar yang tepat waktu. Sehingga Pak Yuslan ini ya disiplinnya tinggi. Ya, apakah masuk di motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Ingin dipuji toh? Iya, iya, ekstrinsik sama nomor 1. Ya, karena ada faktor dari luar, karena mungkin diberikan hadiah atau puji. Budaya positif, maka ya biasa kita kenal ada tiga faktor yang kita akan terapkan atau kita lakukan dengan kita memikirkan 3 ini. Pertama hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Ya. Sekarang ada yang bisa bedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Misalnya saya beri contoh dulu yang singkat saja. Seorang peserta didik terlambat, kemudian kita menghukum lari keliling lapangan 10 kali keliling lapangan.
bagi siswa yang terlambat. Ya, apakah dia hukuman masuk di kategori konsekuensi atau restitusi? Ya, ya, di konsekuensi. Ya, mungkin bisa diberikan minimal apa beda hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ibu Atifah mungkin singkat saja, ya. Siswa yang terlambat kita berikan apakah dia konsekuensi, restitusi, hukumannya itu kita suruh dia lari 10 kali keliling lapangan yang terlambat siswanya tadi. Ya, oke. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Singkat saja mungkin Pak Islam. Ya. Jadi kalau hukuman itu adalah sebagai bentuk balasan terhadap apa yang dia langgar atau dia lakukan. Sedangkan konsekuensi adalah risiko dari perbuatannya. Sedangkan restitusi adalah memperbaiki. Jadi memberikan semacam latihan atau layanan atau bimbingan sehingga dia bisa kembali menjadi lebih baik. Iya. Sekira itu, terima kasih. Oke, luar biasa. Yang dari ketiga ini mana yang sering kita dengar dan sering kita lakukan mungkin di sekolah? Hukuman. Dari ketiga ini. Hukuman. Yang tidak mana Bu? Restitusi. Iya, restitusi. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, sudah benar. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba. Jadi kalau terlambat tiba-tiba dia dihukum. Ya, tidak ada perencanaan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak didapatkan saat dia berikan hukuman, dia tidak tahu hukuman apa yang saya akan dapatkan ini. Ya, karena tiba-tiba bersifat satu arah dari guru ke siswa langsung. Kemudian berupa hukuman fisik tadi, ya yang Ibu sudah sampaikan. Ya, betul. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Ya, biasa kita bikin keyakinan kelas, Bu. Bagi siswa di kelas ini yang buang sampah sembarangan, konsekuensinya ketika pulang selesai belajar maka dia bla bla bla. Konsekuensi ya sudah direncanakan dan disepakati bersama, sehingga bagi pelanggarnya ya dia sudah tahu apa yang jadi konsekuensi nanti. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya hampir sama hukuman. Walaupun tahu dengan tidak, tetap murid ngomel juga, tidak nyaman. Ya karena pulang sekolah dia masih sendiri, tinggal di kelas. Oke. Sikap guru selalu memonitor murid, ya karena kita ada aturan di kelas sehingga kita harus monitor. Nah, jadi ini dengan pernyataan ini ya sudah bisa kita berikan tambahan jawaban dari Ibu Atifah dan Ibu Sukres tadi. Nampak bahwa hukuman itu tiba-tiba kita berikan. Terlambat, ya cuci WC tiba-tiba, ya tanpa direncanakan. Kalau konsekuensi
yang buang sampah sembarangan di kelas, bentar selesai belajar jangan pulang, tetapi harus dia bersihkan dulu. Tetapi tinggal sendirinya, sehingga dikatakan tidak nyaman juga. Ya, restitusi. Ya, ini saya juga jarang saya dengar dan mungkin lakukan juga sudah, tapi belum sempurna. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi budaya positif yang kita akan terapkan ini dari 3 faktor ini, maka kita akan berkiblat mengarah ke bagian yang ketiga, yaitu restitusi. Ya, pembahasannya sebentar. Kalau siswa yang sering mengganggu temannya saat apel, ya, apakah kita berikan hukuman atau konsekuensi atau kita restitusi? Keempat, posisi kontrol. Ya, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman, posisi kontrol guru sebagai pemantau atau manajer. Nah, ini sudah ada bagian-bagiannya. Kalau penghukum, guru itu dia ambil posisi kontrol penghukum, maka siswa itu diberikan hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukuman. Kalau seorang guru mengambil posisi kontrol, membuat rasa bersalah, nanti ada pertanyaannya. Yang 5 ini pilih salah satu. Apakah siswa itu akan konsen belajar ketika berada di kelas nanti? Iya, Ibu Sukres teman. Kalau Indayana manajer, bisa diberikan ya komentar sedikit mengapa kita pilih manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini cuma Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Saya akan mencoba untuk menjelaskan kenapa saya pilih manajer. Karena manajer kalau di bahasa Inggris itu artinya kan mengatur. Begitu juga di perusahaan berarti bagian posisi yang mengatur. Manajer itu dengan kalimat pemicunya itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti di sini kan kalau tingkat SMA kan itu siswanya sudah, menurut saya sudah dewasa, jadi mereka sudah mulai berpikir dan mereka sudah bisa mengatur diri mereka. Mungkin untuk manajer, mungkin ini untuk siswa yang sudah berulang-ulang melakukan kesalahan lebih dari 1-2 kali. Mungkin dalam kesalahannya itu ada kesalahan yang sama, maka ditimbulkan pertanyaan apakah kamu tahu kesalahanmu. Nah, mungkin dan kesalahan ini dia sudah pernah lakukan dan sudah pernah diberikan semacam teguran atau hukuman, dan ketika dia mengulang lagi maka dia langsung dipertanyakan saja kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Dari situ siswa tidak akan terlalu terbebani dibandingkan seperti hormat bendera selama 1 jam. Itu menurut saya secara fisik itu
sangat membebani psikis, ya. Mungkin dengan manajer itu dia sudah bisa mengolah dirinya, memikirkan, oh iya saya salah ini, kira-kira bagaimana cara saya memperbaiki kesalahanku. Mungkin dia akan bisa mengatur dirinya dan kemudian next ketika dia datang lagi sudah tidak seperti itu. Menurut saya, dari siswa tingkat SMA sudah bisa memanajer dirinya. Pertama dia sudah masuk kategori dewasa. Iya, oke, luar biasa. Terima kasih Ibu Subes sebagai teman. Ya, ini punya pengalaman. Ya, banyak sekali sebagai teman. Posisi atau disiplin positif yang kelima, tadi 6. Yang kelima, keyakinan keras yang mungkin masih kita butuh pemahamannya ini, ya. Segitiga restitusi. Pertama adalah hal pertama yang kita lakukan seorang guru apabila ada peserta didik yang melanggar, maka kita harus menstabilkan identitas anak. Jadi restitusi. Nah, ini coba di salah satu siswa kita, ya, kelas 11 MIPA 3. Kasusnya adalah mengganggu teman yang sementara apel. Dia, ya, keyakinan kelas ini yang saya buat di kelas 11 MIPA 2. Ya, konsentrasi. Semangat mereka, Bu. Kalau kita buat keyakinan kelas, ya. Demikian yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini sudah sarapan? Sudah, Pak. Belda, kamu sudah paham kenapa saya panggil ke sini? Saya tahu, Pak, karena saya ada salah. Ya, Pak Guru dapat laporan terjadi insiden saat di barisan. Jadi Melda, setiap manusia itu tak luput dari kesalahan, juga termasuk Pak Guru. Itu hal yang wajar dilakukan, tapi kesalahan itu bisa diperbaiki, Melda. Bisa kamu ceritakan apa yang terjadi saat di barisan tadi? Nah, jadi begini, Pak. Teman saya di barisan itu tidak bisa diam. Dan saya memarahi dan memukul dia. Kemudian dia berkata, kenapa saya memukul dia sambil dia bentak saya, Pak. Oh iya, Melda. Menurut kamu, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu, apakah itu baik atau seperti apa? Tidak baik, Pak. Kenapa? Karena saya telah memarahi dia. Dan kira-kira menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar dari insiden tadi? Ahlak, Pak. Ahlak, ya? Iya. Karena kamu kurang bersabar, cepat marah, dan seterusnya, ya. Oke, Nanda, kalau nanti kamu menjadi orang yang baik, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menjadi orang yang lebih sabar dan tidak mudah marah. Jadi Nanda, di barisan tadi tidak akan terjadi lagi seperti yang insiden tadi, ya. Nah, ketika kamu menjadi orang yang memiliki pribadi yang lebih baik, lebih bersabar, dan tidak mudah marah, dan bagaimana perasaan kamu ketika tidak mudah marah, bersabar, dan seterusnya? Perasaan saya senang, Pak. Ya, senang rasanya. Iya. Oke, Nelda, mari kita selesaikan masalah kamu secara bersama-sama.
Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Septia Madani. Saya dari kelas 11 3. Nah, setelah saya melaksanakan restitusi, saya merasa masalah yang saya hadapi ini dapat diselesaikan. Saya juga merasa Pak Yusranto Sepuh telah membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik dan tanpa adanya tekanan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Fadila. Kamu sudah tahu mengapa Pak Guru panggil ke sini? Tahu Pak, karena saya melakukan kesalahan. Ya, jadi Fadila, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Pak Guru pernah juga melakukan kesalahan. Fadila, bisa kamu ceritakan apa yang terjadi? Sebenarnya saya dikasih tanggung jawab untuk piket karena kakak kelas saya sementara ujian dan piket saya dijadwalkan pada hari Senin, tapi saya tidak melaksanakan piket karena masih liburan Pak. Iya, berarti kamu lupa dengan piket kami ya? Padahal kamu sudah mengetahui loh bahwa pada hari Senin kamu piket. Karena saya masih ingin liburan Pak, dan ayah saya bilang nanti beliau saja yang meminta izin agar saya tidak piket dulu. Oh, seperti itu. Nah, menurut Fadila, apa yang kamu lakukan itu apakah keliru atau seperti apa? Keliru Pak. Oh iya, menurut Fadila, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar dalam masalah kamu ini? Kurang berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab Pak. Ya, Fadila, kalau kedepannya kamu disuruh menjadi seorang yang lebih baik, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang disiplin dan melaksanakan tanggung jawab yang sudah diberikan Pak. Oh iya, berarti tidak lagi melanggar apa yang sudah diberikan tanggung jawab atau apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu kami. Baik, marilah kita selesaikan bersama-sama masalah yang kamu hadapi saat ini. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Linda. Silakan masuk di kelasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadlila dari kelas 11 WIPA 3. Setelah saya melakukan restitusi, saya merasa masalah yang saya hadapi akan terselesaikan dengan baik. Jika semua guru melakukan hal yang sama seperti Pak Yusranto Sepuh lakukan dalam menyelesaikan masalah, maka pasti semua murid akan menjadi lebih baik dan bersikap disiplin dengan kesadaran diri sendiri. Akan sangat menyenangkan bagi kami melakukan hal tersebut tanpa tekanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, untuk hari ini khusus kelas 11 IPA 2 kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita buat di kelas ini yang bisa membuat kelas ini menjadi aturan dalam belajarnya, jadi tertib, nyaman, dan aman. Ya, untuk itu saya akan bagikan kertas ini, kemudian Anda buat curahan pendapat ya. Ditulis 1 sampai 3 saja. Apa keyakinan kelas yang
kalian akan buat di kelas ini. Contohnya misalnya terkait dengan kebersihan, kemudian misalnya terkait dengan ketertiban kelasmu. Silakan ditulis, dilihat ya. Ada yang melengketnya ini jangan ditulis di situ di belakangnya, karena nanti akan ditempel. Jangan sampai terbalik. Silakan. Misalnya kita diperkenankan minta izin ketika saat proses belajar ulang langsung satu dua cukup, kalau satu baru dua. Silakan. Ya, aturan kelas atau keyakinan kelas apa yang kalian harus buat di kelas supaya belajarnya nyaman, ya. Jadi membuat peraturan ya, menurut kamu, saya harusnya di kelas seperti ini, atau teman saya harusnya di kelas seperti ini supaya kelas saya jadi nyaman. Misalnya siswa bagi yang sudah, maka silakan maju ke depan dan menempelkan. Yang sudah sekarang bisa tempel saja. Sudah. Cukup satu boleh. Ya, satu boleh. Oke, silakan. Nggak perlu beli nyaman, ya. Jangan di luar kelas, di kelas.
Makan yang belum. Yang belum selesai, lanjutkan. Sama yang belum? Ya, boleh satu boleh ya, satu boleh. Ya, yang belum? Yang terbalik ya. Sudah selesai. Oke, sekarang dari 29 siswa sudah menampilkan ulasan keyakinan kelas. Apa yang kalian akan terapkan di kelas dia? Ya, kalau saya pisahkan dan bagi, ada beberapa kesimpulan keyakinan kelas yang harus kalian terapkan di kelasmu. Yang pertama, ketika belajar jangan ada yang ribut. Berarti tenang ya. Ya, kalau sebelumnya ribut, sekarang harus tidak ribut lagi. Kemudian kelas harus bersih sebelum pelajaran dimulai dan semua harus berpakaian rapi. Ya, tepuk tangan. Sepakat? Ya, bersih dan rapi. Kemudian agar kelas nyaman, diperbaharui kelasnya seperti dihias. Dihias betul. Siapa ini? Siapa? Ya, Oke. Berikut
Piket harian harus dilaksanakan. Berarti selama ini masih kerja. Kemudian bayar kualitas di tempat ada. Ada ini. Siswa laki-laki tidak boleh berambut panjang. Sepakat? Boleh apa ini? Makan di kelas, syarat buang sampah di tempatnya. Sepakat? Tidak diizinkan membawa handphone. Sepakat? Tidak boleh makan di dalam kelas. Bukan dimakan ya, makan di dalam kelas. Selalu membersihkan kelas agar teman-teman dan bapak ibu guru nyaman. Ya, dan intinya dia handphone dilarang, makan di kelas boleh asal sampahnya dibuang di tempat sampah. Kemudian bagi yang laki-laki rambutnya halus pendek, ya sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi hari ini itu yang dapat saya sampaikan kepada kita di kelas khusus kelas 11 IPA 2. Dan akhirnya tadi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kelas kami membuat keyakinan kelas yang dipimpin oleh Pak Guru Yuslan Tosepu SPD, maka kami sangat senang dan merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Karena kelas kami menjadi teratur, bersih, dan semua teman-teman menjadi disiplin dalam kelas. Dan kami dalam satu kelas selalu memperhatikan semua keyakinan kelas. Kami setiap hari tanpa ada bimbingan dari guru-guru. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.